Tubuhnya si korban ini dikaitin ke kipas angin besi yang lagi muter kenceng di atas langit-langit lobi utama sebuah hotel di Bandung sampai lehernya putus. Oke guys, selamat datang kembali di channel Patma Story. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan selalu dimudahkan urusan-urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya seperti biasa guys, gua kali ini mau bawain lagi nih cerita horor. Ya buat nemenin keseharian kalian, buat kalian yang lagi nugas nih, dengerin cerita ini. Buat kalian yang lagi mau bobo, ya kalian bisa dengerin cerita-cerita ini gitu. Ya intinya buat nemenin kalian lah ya, oke? Dan di video kali ini gua mau ceritain tentang seorang wanita lugu yang jadi korban perdagangan manusia, kemudian mati setelah diperkaos sama 17 pria di rumah bordil, dan kita bisa sebut namanya Sari. Sejak kematiannya pada tahun 1969, amarah dendamnya ngebuat Sari ini semula menjelma jadi kuntilanak merah yang kemudian jadi hitam setelah bersekutu dengan dukun kejam yang bernama Kasno. Setelah perjalanan panjangnya, sehabis dia masuk ke raga seorang anak wanita selama 14 tahun, sekarang Sari ini bersemayam di sebuah pohon besar yang terdapat di salah satu luang tersohor yang syarat akan mistisnya di wilayah Garut. Kisah ini dituliskan sama seseorang yang bernama Raka. Ini nama samaran. Kisah ini Raka tulisin berdasarkan kacamata Raka langsung setelah diminta hadir untuk ngebantu salah seorang senior Raka untuk menolong seorang anak wanita yang dirasuki Sari tersebut. Dan dari situlah Raka bertemu Sari dan kemudian mendalaminya atau riset lah seorang Sari ini. Ragam perasaan campur aduk selama proses riset kisah yang ternyata nggak cuma ngeri-ngeri sedap, tapi juga tragis, miris, bahkan bengis. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan melalui kisah ini tentang betapa pentingnya mempertahankan norma menghargai seorang wanita. Gimana? Penasaran nggak sama ceritanya? Yaudah, daripada jempol kalian ini nganggur, mending kalian tembusin sampai 40.000 like dulu dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya supaya bisa cepat sampai 100.000 subscriber guys. Dan jangan lupa juga follow akun sosial media gua di bawah sini. Buat kalian yang punya cerita horor ataupun kisah mistis, kalian bisa langsung ceritain dan kirim ke alamat email di bawah ini. Dan satu lagi, gua dapat cerita ini dari sebuah akun Twitter yang namanya itu Zero Point. Jadi buat kalian yang pengen tahu versi tulisannya, kalian bisa langsung aja tuh kunjungi akun Twitter Zero Point dan follow akun itu. Dan gue mau minta izin sama Bang Zero Point untuk nge-share cerita ini ke akun YouTube Patma Story karena menurut gue cerita ini keren banget bang. Tapi disclaimer dulu guys, segala bentuk nama dan lokasi yang dikisahin dalam cerita ini semua disamarin demi ngelindungin hak privasi dari narasumber dan pihak lain yang ada di dalam cerita. Untuk itu bagi kalian yang sadar segala bentuk clue dalam cerita ini, harap menyimpannya untuk diri sendiri saja. Yaudah, gak usah lama-lama lagi, gak usah banyak bacot, langsung aja kita masuk ke cerita horornya. Waktu itu senior Raka, Kang Arya namanya, suatu malam itu ngubungin Arya. Begitu tahu kalau Arya ini ada di Bandung, dia ngeminta Arya ngerapat ke Garut karena katanya dia butuh bantuan. Malam itu juga Raka langsung pergi tuh ke Garut. Sampai di sana kira-kira pukul 10 malam. Dia nggak tahu apa yang penting sampai-sampai Kang Arya ini maksa Raka untuk berangkat malam itu juga. Mau nggak mau ya ikutin lah lokasi yang dikirimin sama Kang Arya. Ternyata waktu itu Raka ini dibawa ke sebuah desa yang sepanjang mata memandang masih rimbun sama pepohonan sama semak belukar dengan akar yang jalar gitu. Dan kala itu desa ini kerasa kayak sepi banget. Seorang anak perempuan bernama Arini pakai pakaian warna merah lusuh terpasung di atas kasurnya sendiri dengan kedua kaki yang keikat sama tali. Tatapannya kosong mengawang ke atas dan sesekali ujung bibirnya ini nyeringai tajam. Di tepi ranjangnya berdiri seorang ibu parubaya dengan mata sebab yang gak berhenti menangis di situ. Tolong anak saya, sudah hampir 1 minggu ini dia terus mengamuk. Gak mau makan kalau tidak dipaksa. Ada yang nyurup. Itu adalah Ibu Tika, seolah gak sanggup
nyeritain kondisi anaknya. Ibu Tika genggam tangan Kang Arya kayak yang mohon bantuan kepada Kang Arya. Dan sampai sini Raka ini belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Raka yang belum tahu apa-apa ini memilih untuk diem dan berdiri di ujung pintu kamar. Kamar ini nih cukup kecil, jadi akan terasa sempit kalau misalnya Raka ini ikut masuk ke dalam. Sejak pertama kali ngeliat Arini, Raka ini ngerasa miris banget dengan keadaan Arini. Karena tubuhnya Arini udah jadi rumah atau media bagi makhluk gaib dalam kurun waktu yang gak sebentar. Sudah hampir 14 tahun anak saya ketempelan. Sudah berobat sana sini tapi tidak sembuh-sembuh. Tatapan Arini kosong, mengawang ke atas. Dan dia sama sekali gak noleh ke Kang Arya ataupun Raka yang waktu itu baru aja sampai. Wajahnya pucat pasi, bibirnya biru, tubuhnya kurus dan ada lingkaran hitam di kedua mata Arini. Singkat cerita, Bu Tika, Raka, dan Kang Arya ini lanjut berbincang ataupun ngobrol nih di ruang tengah. Dan di sini Ibu Tika tuh nyeritain tentang Arini yang ketempelan sejak 14 tahun lalu. Jadi singkatnya kayak gini ceritanya. Arini mulai nunjukin tanda-tanda aneh sejak dia ini duduk di bangku SD. Waktu itu Arini sering ngalamin kerasukan. Bahkan kadang gak segan-segan nih nyelakain temennya pakai benda-benda tumpul kayak penggaris, penghapus papan. Sampai kasus yang paling diingat sama Ibu Tika waktu itu ketika Arini ini nusuk tangan teman sebangkunya pakai pulpen karena Arini itu dibully. Perilaku aneh Arini ngebuat dia dapat perlakuan bully sejak di bangku SD dan terus lanjut sampai ke bangku SMP. Dan di masa SMP Arini ini masuki masa pubertas dan Arini juga mulai gemar bersolek. Menurut pengakuan guru-guru di sekolah, Arini juga ini sering goda murid laki-laki. Sempat waktu itu ketangkep basah, Arini nyaris ngelakuin tindakan yang ngelampaui batas asusila dengan salah satu murid pria yang ngakunya itu dipaksa sama Arini. Di bangku SMP ini, Arini masih sering kerasukan. Bahkan dia sering ketawa ngelengking dan tiba-tiba nangis waktu di jam pembelajaran. Selanjutnya masuk bangku SMA nih. Keanehan pada Arini ini semakin gak kekendali. Arini mulai jarang mandi dan cenderung jorok. Dia masih sering goda-godain pria. Bahkan kadang teman-teman Arini ngaku sering lihat wajah Arini ini berubah jadi kayak tua gitu, kayak nenek-nenek waktu dia lagi kerasukan. Arini juga gak segan-segan ngelawan guru secara fisik yang marahin dia. Tapi Arini ini bersikeras ngomong ke ibunya bahwa merasa gak pernah ngelakuin hal-hal itu. Dia cuma ngerasa sering tidur waktu di sekolah. Nah, dari cerita Ibu Tika ini bisa kita simpulkan bahwa Arini ini ngelakuin tindakan-tindakan di atas kendali tanpa sadarnya dia. Keanehan-keanehan yang terjadi pada diri Arini ngebuat dia harus tinggal kelas. Hingga akhirnya mutusin nih untuk berhenti sekolah. Setelah para guru ini ngomong pada Ibu Tika untuk narik Arini dari sekolah, yang ngundurin diri. Para guru-guru ini beralasan bahwa Arini harus berobat dulu karena emang Arini waktu itu udah gak bisa ngikutin pembelajaran dan gak bisa bersosialisasi. Sejak putus sekolah, Ibu Tika ini jadi lebih dekat nih sama anaknya. Tapi di situ justru Ibu Tika nyaksiin semakin hari kondisi Arini ini semakin mengkhawatirkan. Arini sering manjat-manjat pohon di belakang halaman rumahnya. Gak cuma itu, Ibu Tika ini juga pernah mergokin, jilatin darah menstruasinya sendiri. Dan yang paling parah, Tika ini pernah nangkep basah Arini lagi makan daging mentah yang belum diolah sama Ibu Tika. Ibu Tika nangis di situ karena kerasa banget bahwa batinnya kayak kepukul berat banget nyeritain tiap-tiap kejadian yang terjadi pada Arini. Bukan tanpa usaha waktu itu, karena Ibu Tika ini udah ngebawa Arini berobat ke sana kemari. Bahkan lintas pulau itu pernah dilakuinnya demi kesembuhan anaknya. Tapi hasilnya cuma jutaan rupiah aja nih yang melayang.
Karena Arini sama aja, belum sembuh, bahkan kondisinya makin mengkhawatirkan. Seolah-olah makhluk yang bersemayam di tubuh Arini ini ngeklaim bahwa tubuh Arini udah milik si makhluk itu. Tapi yang ngebuat Ibu Tika ini nggak berhenti untuk ikhtiar adalah waktu sering kali Arini ini nangis dan minta tolong sama ibunya. Dan Arini itu ngomong, "Ibu, maafin Arini, Rini nggak kuat, tolong Rini Bu." Waktu Arini ngomong kayak gitu, Ibu Tika ini ngerasa bahwa itu benar-benar emang anaknya. Ya walaupun seketika beberapa detik kemudian, wajah Arini ini kembali berubah, nyeringai sama ketawa ngelengking. "Masih ada Arini di dalam badannya, Kang." Ibu tenang, Arini tentu masih ada di dalam badannya. Hanya saja raganya diambil oleh makhluk lain. Jadi Arini kehilangan kendali sadarnya sendiri. Di situ Raka tercengang ngedengar kisah yang diceritain sama Ibu Tika. Miris dan sangat keji banget makhluk itu. Di tengah perbincangan mereka bertiga, tiba-tiba kedenger suara Arini dari dalam kamar itu lagi nembang, kayak nyinden lagu Sunda. Sontak mereka semua berdiri dan segera tuh nyamperin ke kamarnya Arini. Setelah sampai di kamar ke Arini, mereka bertiga ini kaget. Ternyata mereka semua ngeliat tali yang ikat kedua tangan sama kakinya Arini itu udah lepas. Dan sekarang di hadapan mereka bertiga, Kang Arya, Raka sama Bu Tika, Arini ini lagi nembang dan sambil nari tradisional. Di situ Arini nari tuh lihai banget. Gerakan tubuh Arini tuh kayak emang bener-bener penari profesional. Arini yang semula ngebelakangin mereka, tiba-tiba perlahan badannya ini muter balik ke arah mereka bertiga. Seketika di situ tatapan Arini ini tajam banget dan senyum menyeringai kayak yang mau nantang gitu. Dari dalam tubuhnya Arini, Raka ini ngelihat sosok wanita berwajah tua, mulutnya sobek dan matanya itu bolong. Energi negatif yang datang dari makhluk itu tuh kuat banget sampai-sampai badan Raka langsung kerasa lemes, seolah tenaganya itu kekuras habis. Dan gak cuma itu aja, seketika juga kedenger suara gendang sama gamelan yang nggak tahu asalnya itu dari mana. Mereka semua cuma bisa tercengang di situ dan Ibu Kartika ini sampai nangis. Dan kebetulan banget suasana di luar rumah waktu itu sepi banget dan gelap. Ya wajar aja karena waktu itu udah nunjukin waktu tengah malam. Tempo suara gamelan itu semakin lama semakin cepat. Begitu juga gerakan tariannya Arini itu ngikutin tempo ketukan dari gamelan itu. Kepalanya Arini ini gerak kanan ke kiri seolah-olah kepalanya ini kayak nggak punya sendi. Luwes banget pokoknya. Semakin cepet tempo, Arini semakin nggak terkendali dan benda-benda di sekitar kamar Arini itu sampai berjatuhan guys. Pak Asep, adik dari Ibu Tika, ini nyampe kebangun karena hal itu dan langsung ngampirin ke kamar Arini dan ngeliat apa yang terjadi sama Arini. Mata Arini melotot, mulutnya nyeringan lebar dan dia juga lompat-lompat sampai berusaha untuk naikin lemari yang ada di kamar itu. Tapi Arini jatuh karena lemari itu nggak kuat nahan badan Arini. Bruk gitu kan. Nggak pakai lama di situ Kang Arya langsung dekep tuh si Arini dan Arya, Pak Asep sama Ibu Tika ini ngebantuin juga untuk naikin Arini ke kasurnya. Tenaga Arini waktu itu bener-bener kuat dan sampai-sampai mereka berempat ini kewalahan ngadepin Arini. Arini mereka baringkan di kasur dan Raka sama Pak Asep nahan kakinya Arini. Sedangkan Ibu Tika sama Kang Arya itu megangin tangannya masing-masing, kanan sama kiri. Di situ Kang Arya langsung ngomong ke Arini, "Siapa kamu?" Kedua kaki sama tangannya Arini ini udah kekunci, tapi matanya tetap melotot dan mulutnya ini ngeringai lebar. Sama kepalanya ini gerak ke kanan sama ke kiri dengan cepat kayak pokoknya kayak berontak gitu dia guys. Tapi di situ Kang Arya berusaha buat nahan gerakan kepalanya Arini pakai satu tangannya lagi. Karena Kang Arya khawatir kalau nanti sendi-sendi di lehernya Arini ini bisa cedera kalau nggak ditahan. Di sini Ibu Kartika nangis tuh sampai terisak-isak. Bahkan tubuh Ibu Tika ini udah mulai lemes sampai-sampai dia mulai kehilangan keseimbangan tubuhnya. Dan di situ Ibu Tika ngomong, "Tolong jangan ganggu anak saya. Kasihani dia. Aku Arini. Ibu, ini Arini. Tolong lepasin Arini. Jangan dipegangin. Sakit."
Ngedengar hal itu, Kang Arya langsung natap ke arah Raka. Nggak sempet ngomong di situ Kang Arya, tapi Raka ini tahu apa maksud dari Kang Arya. Bukan, itu bukan Arini. Bohong kamu. Saya tanya sekali lagi, siapa nama kamu? Makhluk dalam tubuh Arini itu nggak bergeming. Di situ dia terus berontak dan perlahan malah tertawa yang kenceng banget sampai kuping mereka ini sakit ngedengarnya. Kang Arya yang mulai kehabisan kesabaran, mulai tuh ngelapalin ayat-ayat suci Al-Quran dan doa mantra kepercayaannya. Dan gak lupa juga ibu jarinya ini neken ke titik tengah yang ada di keningnya Arini. Kayak gini lah ya. Nih, tekan gini. Waktu ditempel itu Arini ini teriak-teriak kayak kesakitan gitu. Sambil di situ Kang Arya bilang lagi, ngulang pertanyaan yang sama sambil emosi di situ Kang Arya. Siapa kamu? Seketika badan Arini mengejang ke atas dengan pakai suara serak basah dan berat kayak lagi nahan sakit. Dan di situ dia langsung menjawab pertanyaan yang dilontarin sama Kang Arya. Sari. Seketika tubuh Arini lemas dan nggak sadarin diri di situ. Makhluk dalam tubuh Arini ini cukup kuat. Energi negatifnya itu dominan, terbentuk karena dendam. Tapi ada juga kekuatan lain yang ketanam di makhluk itu. Terjadi karena ada campur tangan manusia atau ilmu hitam. Satu-satunya cara dengan ngelakuin ritual mediumisasi. Keesokan harinya setelah ngelepas lelah seharian, ketika bulan udah balik bertengger di cakrawalanya, mereka ngelakuin ritual yang biasa dilakuin sama Arya sendiri. Dan disitu dibantu sama Kang Arya, berbekal sesaji seadanya sebagai media. Sejujurnya waktu itu Raka ini agak ragu karena harus balik lagi bersinggungan sama sosok makhluk yang ada di tubuh Arini yang namanya itu tadi Sari. Pertemuan pertama dan terakhir mereka itu benar-benar kerasa bahwa makhluk itu punya energi yang kuat banget sampai mampu nguras energi lawannya. Ya gimana enggak? Waktu itu sekali natap rasanya tubuh Raka ini langsung lemes sampai kehilangan kendali sama fokus di situ. Tentu situasi yang kayak gitu tuh bahaya banget. Karena makhluk jenis yang kayak gitu itu mudah banget ngambil alih kendali tubuh manusia yang lagi lemah. Minimal makhluk itu mampu memperdaya manusia dengan memanipulatif atau hasutan yang menjurus ke hal-hal yang berbahaya. Singkat cerita, mereka mulai ritual. Seluruh lampu dan alat elektronik semua dimatiin. Ngucapin kalimat doa sebagai media pemanggil menjadi pembuka. Gak lama dari itu, bau amis sama anyir yang kuat banget itu mulai kecium dan mereka harus ekstra mempertahankan fokus dan sekaligus nahan mual waktu itu. Assalamualaikum Sari. Dan sosok yang dinanti-nanti akhirnya datang juga. Singkat cerita, tiba-tiba mereka semua ini dibawa ke memori kelam masa lalu sosok Sari untuk nemuin jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mereka cari. Pada tahun 1969, seorang perempuan polos terkurung di salah satu kamar rumah bordil sambil menangis terseduh-seduh di situ. Di wajahnya ada luka-luka lebam kayak bekas dipukul sama benda tumpul. Perempuan itu kebaring lemah di atas lantai sambil ngeratapi nasibnya karena sebuah keputusan yang salah. Namanya adalah Sari. Dia berasal dari desa di kota seberang yang memutuskan untuk ikut ke dalam sebuah mobil setelah seorang tuan pakai pakaian rapi sama ajudannya nawarin Sari untuk ngewujudin mimpinya jadi penyanyi. Waktu itu Sari ada di satu rombongan sama gadis-gadis lain yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat. Sari ngeduga tuh mobil dan tuan tersebut ya merupakan agen pencari bakat yang nyari calon penyanyi dari desa ke desa. 2 jam menempuh perjalanan, singkat cerita Sari ini tibalah di sebuah bangunan besar yang kemudian ngejelma jadi neraka baginya. Setelah itu Sari sama gadis-gadis lainnya itu langsung disuruh masuk ke suatu ruangan yang dimana
dirinya ini diminta untuk melepas seluruh pakaiannya tanpa kesisa selai benang pun. Sari kaget di situ. Tapi pria berkumis yang nyuruh Sari yang ada di dalam ruangan ini lagi megang tongkat dan gak segan-segan mukul barang siapa di antara mereka ini yang gak mau nurut atas perintahnya. Gadis-gadis itu mulai dipisahin sesuai kategorinya masing-masing. Sari jadi satu-satunya gadis yang dipisahin di satu ruangan sendiri. Gak lama kemudian seorang pria berbadan tegap, berkulit putih dan pakai bahasa Indonesia yang terbata-bata itu masuk ke ruangannya Sari. Pria itu kelihatan kayak petinggi rumah bordil itu. Sari yang malah kemudian dipaksa tuh untuk ngelakuin sama pria itu. Di situ Sari sebenarnya sempat ngelawan, tapi usaha Sari untuk ngelawan ini sia-sia karena pria ini punya badan yang tinggi besar dan itu cukup mudah untuk kunci badannya Sari. Setelah puas menyetubuhi Sari, pria ini tetap ngerasa kesel karena Sari ini terus berontak. Nggak pakai lama, dia ini langsung nyuruh ajudannya yang ngejaga di depan pintu untuk ngasih pelajaran nih sama Sari supaya nggak ngebangkang terus. Ironisnya, yang bikin sedih lagi, ternyata dua ajudan itu malah ikut memperkaos Sari dan sesekali sampai mukul keras kepalanya Sari karena Sari ini terus ngelawan. Sari yang nggak berdaya sekarang udah luka dan lemes di lantai ruangan itu sambil nangisin dirinya sendiri. Di rumah bordil itu, Sari ini dikasih makan lewat lubang kayak layaknya tahanan-tahanan yang ada di penjara. Dan dari makanan-makanan itu nggak ada satupun yang masuk ke perutnya Sari karena dia ngerasa depresi dan akhirnya badan Sari ini jadi kurus. Para pengurus rumah bordir ini kesel karena ngelihat badan Sari yang semakin hari semakin kurus itu ngebuat mereka ngerencanain tindakan yang keji untuk Sari. Gak ingin ngerasa rugi, rumah bordil itu njadiin Sari sebagai bahan jualan utama. Bahkan sampai-sampai dia ini diperkaos secara bergilir tanpa jeda sama 17 orang pria dalam satu malam sampai Sari ngalamin pendarahan di bagian kemaluannya. Rasa sakit itu udah gak dirasain lagi sama Sari. Seolah Sari ini sengaja nantiin ajal kematiannya. Dan gak lama setelah itu Sari ini dinyatakan tewas. Sari meninggal dalam keadaan batin yang menjerit dan dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Amarah sama dendam ngebuat Sari jadi kuntilanak merah. Korin Sari merekam seluruh kejadian serta memori kelam yang dialami sosok wanita lugu bernama Sari semasa hidup. Kebangkitannya menuntut sebuah pembalasan sama semua orang yang telah memperkaos Sari. Ingat jelas muka-muka lelaki bajingan dalam ingatannya yang kini jadi target Sari. Di satu malam ramai nih para tamu ngebludak ngadirin pesta bulanan yang diselenggarain sama pengurus rumah bordil. Di situ dentuman musik ngelantun keras sampai memekik gendang telinga serta kelap-kelip lampu sorot di sana ikut memeriahkan acara tersebut. Ada juga hiburan yang dikasih sama penyelenggara di sebuah lapang tengah bangunan. Di situ kayu-kayu ketata ngebentuk panggung mini yang dihias sama lampion-lampion yang ngegantung di situ. 3 orang geisha atau wanita penghibur itu didatengin langsung dari Jepang ya untuk nari dan mancing hasrat para lelaki-lelaki di situ. Geisha itu nari dengan sangat elok. Lekuk tubuh ramping para geisha itu membuat seluruh pasang mata itu menuju ke geisha. Lantunan seruling khas dari Jepang itu juga ngiringin tarian para geisha tersebut. Dan waktu lagi asik-asiknya acara tersebut, tiba-tiba salah satu dari seorang geisha ini nari tapi dengan irama yang berbeda yang ngebuat 2 geisha lainnya ini jadi bingung dan gak mampu ngimbanginnya. Di situ sontak sorak-sorak para lelaki yang ada di situ. Jadi satu instrumen tambahan bagi geisha itu. 2 geisha yang tampak bingung tadi akhirnya turun dari panggung. Dan gak lama dari itu tiba-tiba lampu ini mendadak mati dan seketika musik juga ikut terhenti. Di situ tiba-tiba kedenger suara sorakan cewek yang kayak mengaung hingga waktu saat lampu sorot menyala dan menyorot ke arah panggung. Seketika geisha yang tadi ada di atas panggung itu nunduk dan langsung lantunin lagu Sunda pakai nada yang mengayun kayak lagi nyinden dan ngebuat semua orang yang nyaksiin kejadian itu jadi terbengong di situ. Gak cuma itu, beberapa detik kemudian geisha itu mulai nih ngangkat tangannya dan nari kayak tarian tradisional gitu, bukan tarian dari asal Jepang. Di situ dia nari dengan lihai dan lekuk tubuhnya itu semakin mempesona di situ sampai-sampai mancing hasrat kotor para lelaki yang ada di situ terhadap geisha itu.
Seketika perlahan Geisha itu melangkah turun ke panggung dan kemudian narik satu laki-laki di antara keramaian tersebut, dan dibawalah laki-laki itu naik ke atas panggung. Di atas panggung Geisha itu nari sama laki-laki itu dengan erotis lah, kayak ngegoda laki-laki itu sampai laki-laki ini terbuai dibuatnya. Gerakan tangan Geisha ini perlahan mulai merambat dari dada menuju ke bagian yang paling intim dari laki-laki itu, lalu diteruskan ke leher, dan Geisha ini ngedeketin mulutnya ke telinga laki-laki itu. Dan seketika Geisha itu ngomong kayak ngebisikin satu pesan terakhir, mati. Secepat kilat Geisha itu matahin leher kepala laki-laki itu sampai ngebuatnya tewas di tempat. Di situ semua orang yang lihat kejadian itu langsung berhamburan keluar, dan seketika itu Geisha ini langsung ketawa melengking dan lompat ke langit-langit panggung dan ngerayap. Ya, kalian bisa tebak, Geisha itu lagi dirasuki makhluk kuntilanak Sari yang mulai ngenebar ancaman di rumah bordil itu. Singkat cerita, sejak kejadian itu, teror demi teror terus menghantui rumah bordil. Banyak wanita ini yang dirasuki sama sosok Sari dan gak segan-segan ngelukain para lelaki jalang yang ada di sekitarnya. Dan hal itu ngebuat rumah bordil semakin lama semakin berangsur sepi pelanggan. Sampai-sampai sang pemilik rumah bordil ini resah akan kejadian itu dan mutusin untuk manggil dukun tersohor se-Jawa Barat yang berasal dari Tasik untuk ngatasin teror hantu Sari tersebut. Mbah Kasno, seorang dukun yang diundang, ngasih tahu nih peringatan sama Tuan Vasco. Tuan Vasco ini adalah pria Belanda sekaligus pemilik utama dari rumah bordil yang tersohor se-Asia Tenggara itu pada masanya. Tuan Vasco, dendam dia begitu besar. Anda harus membinasakannya sebelum Anda yang terbinasa olehnya. Singkat cerita, sesudah Tuan Vasco dan Mbah Kasno ini menyepakati mahar, Mbah Kasno ini minta sama Tuan Vasco untuk nutup rumah bordil itu sementara selama 3 hari. Dan dia juga minta satu kamar kosong untuk Mbah Kasno ini ngelakuin ritual. Ya di situ dengan mudah lah dituruti sama Tuan Vasco. Singkat cerita, Mbah Kasno ini mulailah langsung ngelakuin ritualnya sendirian di sebuah ruang kosong tanpa seorang pun nyaksiin Mbah Kasno, termasuk Tuan Vasco dan para pegawainya yang diminta untuk ninggalin rumah bordil ini selama proses ritual berlangsung. Ternyata di situ Mbah Kasno ini nggak ngelakuin ritual untuk musnahin makhluk kuntilanak jelmaan Sari. Mbah Kasno tentu udah ngukur bahwa makhluk tersebut memiliki kekuatan negatif yang sangat besar dan kuat karena dendamnya itu, dan mustahil kalau Mbah Kasno ini harus ngelawan makhluk itu di situasi yang kayak gini. Satu-satunya hal yang dapat Mbah Kasno lakukan waktu itu bernegosiasi atau ngelakuin kesepakatan sama makhluk kuntilanak jelmaan Sari. Sini Mbah Kasno bilang sama si Sari ini kayak gini, aku bisa bantu kamu membalaskan dendam kepada 17 orang yang telah memperkosamu dan orang-orang yang membuat hidupmu sengsara. Kamu butuh manusia sepertiku untuk bisa membunuh manusia. Tapi sebagai timbal baliknya, kamu harus pergi dari rumah bordil ini. Fokus saja pada dendammu dan mengabdi padaku sampai seluruh dendammu terbayarkan. Di situ entah apa yang terjadi, tapi Sari ini setuju sama kesepakatan yang dibuat sama Mbah Kasno. Semenjak bersekutu dengan Mbah Kasno dan dijadikan alat perdukunannya, Sari yang awalnya berwujud kuntilanak merah karena dendam, sekarang Sari menjelma jadi kuntilanak hitam dengan tingkatan energi negatif yang semakin kuat dan jauh lebih besar akibat ilmu hitam yang dibentuk sama Mbah Kasno. Dan sejak saat itu Sari memiliki kemampuan untuk mengganggu manusia secara langsung tanpa perlu lagi perantara masuk ke tubuh manusia. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, satu persatu dendam Sari ini terbalaskan. Orang pertama sampai orang ke-14 meninggal dengan cara tragis yang dibunuh sama Sari. Salah satu korban yang dibunuh Sari secara tragis itu Sari ngelakuin dengan cara tubuhnya si korban ini dikaitin ke kipas angin besi yang lagi muter kenceng di atas langit-langit lobi utama sebuah hotel di Bandung sampai lehernya putus
dan tewas di tempat. Itu adalah salah satu dari kejadian tragis yang dilakukan sama Sari. Dan ke-13 pelaku lainnya juga dibunuh sama Sari pakai cara yang gak kalah tragis. Semakin hari Sari yang terus ngebunuh itu ngebuat energinya jadi semakin kuat. Mbah Kasno mulai mikirin nih cara licik untuk ngehambat Sari nuntasin dendamnya, ya supaya Sari ini bisa lama ngabdinya sama Mbah Kasno. Yang nggak bisa ditutupi lagi, semenjak bersekutu dengan Sari, Mbah Kasno ini jadi makin mudah ngejalanin pekerjaan yang ngebantu klien-kliennya yang mau ngelakuin santet ataupun jatuhin lawannya. Makhluk Sari ini datengin pundi-pundi rupiah untuk Mbah Kasno ini dengan lebih cepat dari biasanya, tanpa harus Mbah Kasno ini bekerja keras lebih ekstra. Tapi sayangnya rencana licik Mbah Kasno udah diketahuin sama si Sari. Tanpa sadar Sari ini udah makin kuat. Kalau dipikir pakai logika, jika Sari mampu memburu manusia yang jadi target dendamnya dengan mudah, itu artinya Sari juga ini mampu membunuh Mbah Kasno yang sejatinya Mbah Kasno ini manusia. Ada di mana suatu saat Mbah Kasno ini lagi lengah dan diberdaya sama Sari. Kelemahan Mbah Kasno juga yang merupakan dukun cabul ini dimanfaatkan sama sosok Sari ini untuk menggoda Mbah Kasno. Kurang lebih godainnya kayak laki-laki yang dibunuh di panggung waktu itu. Dan singkat cerita, Sari ini ngebunuh Mbah Kasno alias tuannya sendiri dengan cara gigit kelaminnya sampai putus. Sejak kematian Mbah Kasno, energi ilmu hitam yang tertanam di sosok Sari seiring berjalannya waktu itu melemah. Dan sekarang Sari nggak bisa lagi ngebunuh manusia secara langsung. Hal itu ngebuat kutukan dendamnya Sari ini berhenti di orang ke-14, yang mana masih ada 3 orang lagi yang belum sempat Sari balaskan dendamnya. Upaya Sari untuk nuntasin dendamnya itu selalu gagal, sampai ketiga orang yang belum Sari balaskan dendamnya itu meninggal seiring berjalannya waktu karena kemakan sama usia. Karena nggak bisa balesin dendamnya sama 3 orang terakhir, di situ Sari langsung bersumpah nih buat ngutuk setiap turunan dari masing-masing 3 pelaku pemerkosaan yang belum sempat Sari balesin dendamnya. Dan kalau kita balik lagi ke cerita awal, kalian tahu nggak kenapa Arini ini bisa dimasukin sama makhluk jelmaan Sari? Karena ternyata Arini adalah keturunan dari salah satu pemerkosa Sari. Oke guys, gimana tadi ceritanya? Serem gak menurut kalian? Kalau menurut gue serem banget sih guys. Bahkan sedih banget denger cerita Sari ini. Ya karena gimana gak sedih? Awalnya dia yang punya cita-cita jadi penyanyi, ini malah kisahnya berubah jadi kisah yang sedih. Karena di situ dia dijadiin alat untuk praktek perdagangan manusia. Sampai-sampai dia ini diperkaos 17 orang guys, dan akhirnya meninggal dunia. Dan buat kalian yang tanya, Arini ini bisa gak selamat dari kutukannya si Sari? Jawabannya bisa guys. Karena di awal cerita gue udah bilang bahwa setelah keluar dari tubuh si Arini, Sari ini bersemayam di suatu lubung ataupun hutan tersohor di Garut. Oke, mungkin segitu dulu cerita horor kali ini guys ya. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Dan buat kalian yang punya cerita lebih serem dari ini, kalian bisa langsung tulis dan kirimin ke alamat email di bawah ini. Yaudah, kalau itu sampai jumpa di video selanjutnya.